kegagalan 3 periode dan perpanjangan jabatan, maka harus dipastikan bekerja keras ini untuk memastikan seluruh institusi itu ya menjamin proyek-proyek raksasa yang penuh dengan apa namanya cuan. Mungkin bukan penuh dengan cuan, barangkali Bung Udin ya ini banjir dengan fulus. Nah, itu jadi partai-partai dibegal, menteri-menteri dibegal, Golkar mau dibegal ya. PAN Iya, kalau tidak nurut akan digergaji. Ya, demikian juga PKB ini sepertinya ini. Sejak awal itu Mak Banteng juga berkali-kali ya, Megawati juga menyampaikan bahwa akan ada yang ingin begal PDIP gitu. Nah, Hasto juga menegaskan yang dimaksud pidato dari Megawati itu adalah Hasto itu mengungkapkan keinginan Jokowi itu yang ngebet untuk menjadi ketum PDIP. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama ini Bung Udin ya, ini kalau kita lihat ini ya kepanikan Jokowi ini sudah sangat luar biasa. Sehingga dia di dalam melakukan langkah-langkah politik itu banyak yang ugal-ugalan, ya. Jadi kita bisa melihat ketika perpanjangan, ya, ketika 3 periode gagal, kemudian perpanjangan jabatan. Nah, perpanjangan jabatan gagal, maka dia bekerja keras. Bagaimana dia itu kemudian membegal, ya, MK dan juga KPU sehingga melengganglah Gibran. Nah, itu Bung Udin. Nah, tapi itu tidak cukup karena kejahatan dan kebijakan yang menindas ini sangat banyak sekali jumlahnya, Bung Udin. iya. Maka dia lebih cepat lagi. Maka dia terus-menerus menegaskan perlunya ada Dewan Pertimbangan Agung itu. Nah, dia pingin juga itu sebagai backing kelak dia itu. Dan itu Iya. masih tidak cukup, harus ada partai besar. Nah, Bung Udin bisa bayangkan ini Golkar ini, ya gampang sekali digergaji, ya Erlangga itu digergaji itu oleh ya Pak Jokowi luar biasa itu, Iya. ya. Ya ini kan juga karena ketua umum punya banyak kasus. Ya kalau ketua umumnya bersih kan bisa melawan. Ya karena punya Loh, banyak kasus kan. Kalau bocor Erlangga, halus step. Erlangga itu juga mau melawan itu, Bung Udin. Setelah dia itu dikasih seprindik, kalau dia tidak mundur, maka sprindiknya akan diumumkan, dia tersangka akan ditangkap. Makanya dia itu bertemu itu sebelumnya itu dengan petinggi-petinggi Golkar. Gitu. Nah, makanya Erlangga Hartarto juga melakukan perlawanan itu bahwa dia juga akan mencalonkan lagi bahwa dia juga telah sukses mengantarkan Golkar itu ya menjadi nomor 2. Maka ada utusan lagi dari istana. Segera umumkan. Kalau enggak ini seprindik langsung besok ini diumumkan gitu karena 10 lebih ini kasus ya Erlangga ini. Nah, akhirnya sebelum jam 00 itulah Bung Udin ya hari apa Iya. Sabtu ya Hari Sabtu, diumumkanlah Sabtu, Sabtu oleh menjelang Minggu, Sabtu menjelang Minggu. oleh Erlangga. Ini tidak masuk akal, Bung Udin. Bagaimana Golkar yang di situ ada politisi-politisi gaek yang macam Yusuf Kala, Kala macam Luhut Binsar, Luhut, Luhut Luhut Binsar Binsar, Panjaitan, ya Akbar Akbar Tanjung. Tanjung. Ini politisi-politisi gaek ini. Ya, begitu mudah dipecundangi oleh Pak Jokowi ini. Ya Allah, Ta- luar. tapi kan tapi kan Sekjen legenda Golkar Idrus Marham yang sudah bebas dari penjara kan juga ikut mendukung mundurnya Erlangga, bahkan mendorong Bahlil untuk maju sebagai ketua umum, bahkan dikatakan sudah menerima lebih dari 30% ya, bahkan 34 DPD sudah memberikan dukungan kepada Bahlil Lahadalia yang sejak awal diprediksi ingin menjadi ketua umum atas perintah Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto. Iya, Bung Udin. Makanya Golkar ini harus juga dipastikan, ya.
Makanya muluslah pembegalan oleh Pak Jokowi ini. Kalau kemudian langsung di situ yang jadi Gibran terlalu mencolok, pembegalannya itu terlalu ngawur gitu ya, maka Bahlil lah gitu. Padahal Bahlil juga tidak memenuhi syarat sebetulnya, dia tidak pernah menjadi pengurus. Salah satu syaratnya itu harus pernah menjadi pengurus. Bahlil belum pernah Iya, itu. Bahlil pernah jadi pengurus, tapi di DPD daerah di Papua. Sedangkan di pengurus pusat Bahlil itu belum pernah. Harusnya memang tidak lolos kan berdasarkan keterangan dari Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Hmm, gitu ya. Nah, makanya ya ini mati-matian Pak Jokowi harus dia mengendalikan Golkar. Nanti kalau sudah Bahlil jadi, nanti tidak akan lama digantilah oleh Gibran. Gampang lah itu. Kemudian ya, kemudian ya Iya, Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Nah, jadi Pak Jokowi ini mau merebut bagaimana dia menjadi Dewan Pembina dan dia menjadi DPA. Nah, dan yang terakhir dipastikan Anies tidak boleh jadi. Ya, makanya Golkar ini harus dibegal. Karena Golkar ini Erlangga Hartarto ini kadang-kadang agak nakal gitu. Demikian juga Caimin ini kadang-kadang agak nakal. Pilpres kemarin dia balik lu ya mendukung Anies. Nah, ini kalau mendukung Anies lagi, makanya ya diadulah dia dengan PBNU ya. Makanya ada tim yang ingin meluruskan atau bisa mengambil alih sebagaimana kasus ya P3 ya kasus juga apa namanya ya PSI. Nah itu bisa terjadi tuh Bung Udin. Nah ini saya pikir Bung Udin kegagalan 3 periode dan perpanjangan jabatan maka harus dipastikan bekerja keras ini untuk memastikan seluruh institusi itu ya menjamin proyek-proyek raksasa yang penuh dengan apa namanya cuan. Mungkin bukan penuh dengan cuan, barangkali Bung Udin ya ini banjir dengan fulus. Nah, itu jadi banjir dengan fulus makanya ya Kementerian ISDM ya setelah Bahlil itu berhasil investasi, makanya dia mengambil izin-izin tambang, boleh diambil lagi harus membayar antara sekian sampai sekian. Nah, maka selanjutnya Kementerian SDM ini lebih tinggi lagi nih. Ini banjir fulus ini, Bung Udin. Nah, karena ini harus balik untung ini. Nah, yang kedua, yang paling urgen ini, ya Yosana Yosuna Laule ini harus diambil gitu. Ya, karena inilah Lauli. Laule. Nah, inilah yang bisa ya menakut-nakuti Caimin. Caimin ini juga agak bandel kadang-kadang dia. Nah, jangan sampai seperti Erlangga Hartarto. Nah, maka dipastikan dia tidak memilih Anies dan dia dipastikan harus melindungi dan membela Pak Jokowi setelah Prabowo jadi nanti ini. Nah, ini saya pikir, Bung Udin, tidak perlu ya pengamat politik ini untuk memahami ya kepentingan politik Pak Jokowi, manuver-manuvernya. Tidak perlu. Apalagi doktor Iya, atau guru besar. Tidak perlu ini. Ini iya, iya, orang-orang kita di juga, warung iya, kopi itu. Jangan kita, Bung. Yang di warung kopi iya, itu loh, Bung. Itu sudah banyak berbicara itu. Ini ya akal-akalannya Pak Jokowi. Ini akal iya, bulus ini. kita juga tahu kan, uh, 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 Ya, jadi akal bulus Pak Jokowi ini justru menunjukkan kepanikan yang sangat luar biasa, Bung. Ya, kepanikan yang luar biasa sehingga ya dia ini sindrom politik ini takut luar biasa ini. Sehingga kebijakannya itu menjadi menabrak ugal-ugalan, mulai membegal hukum, mulai menggergaji partai politik, sampai juga menyandra DPR. Nah,